sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, memang mutlak kita harus punya pandangan hidup, punya tujuan hidup, punya semangat hidup untuk berburu akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Ya salah satunya seperti kita saat ini sedang kita lakukan. Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Awwalul ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Salah satunya dengan mendirikan sholat 5 waktu. Salah satunya sholat Jumat sebagai sholat pengganti sholat zuhur bagi kita kaum laki-laki. Hadis tadi mengingatkan kita bahwa pertama kali yang akan dihisab oleh Allah setelah kiamat datang pada hari akhirat nanti itu adalah sholat kita. Kenapa sholat? Karena sholat adalah merupakan ibadah paling sentral sebagai bukti pengakuan manusia bahwa ia benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memang kata Nabi, bedanya orang yang beriman dengan orang kafir itu sholat. Coba saja perhatikan di pasar-pasar, di tempat keramaian, ketika berkumandang suara azan, kalau orang yang beriman itu, ya di situ ada kelas-kelasnya lagi tuh. Kalau yang beriman kelasnya tinggi, kelasnya kuat, langsung bergegas mendekati suara azan menuju masjid. Yang kelas berikutnya, alhamdulillah, ya sudah azan, sebentar lagi saya sholat, tanggung. Nah itu kan ada kelasnya. Mungkin ada yang berikutnya, aduh, masih banyak ini pekerjaan, jadi dia selesaikan sampai agak akhir. Misalnya zuhur, dengar azannya jam 12, tetapi dia baru sholat jam 2 lewat atau setengah 3. Itu sudah lumayan, masih lumayan, karena memang masih ada iman. Akan tetapi kalau orang kafir kan tidak ada gerakan sama sekali. Mungkin juga dia tidak dengar, tidak paham, bahkan mungkin sebagian ada yang tutup telinga misalnya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah karena kita sampai saat ini masih menyembah Allah. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita juga tidak boleh, kata ayat tadi, melupakan nasib kita di dunia ini. Artinya apa? Artinya tidak dibenarkan juga dalam ajaran Islam kemudian seorang muslim itu misalnya saya akhirat saja, tidak pedulikan nasibnya di dunia, tidak memperdulikan cita-cita sendiri dirinya di dunia, tidak mempedulikan nasib istri dan anak-anaknya yang perlu ia tanggung jawabi, yang perlu ia beri nafkahi. Dia tidak peduli, itu juga salah. Kita tetap harus hidup bersama masyarakat, bersama orang lain untuk turut serta fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ahli tafsir yang dimaksud dunia di sini, urusan-urusan di dunia di sini adalah urusan-urusan yang sifatnya halal, yang sifatnya mubah, boleh. Karena kita tahu kondisi dunia saat ini apa ya? Kalau bahasa orang Jawa itu wal-wal kedual, halal haram diuntal. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, kadang sudah tidak jelas mana yang halal, mana yang haram. Sehingga sebagian orang tidak peduli lagi dengan halal haram, yang penting saya bisa dapat, saya bisa kenyang, saya bisa beli mobil, saya bisa bikin rumah, saya bisa hidup sukses secara duniawiyah. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, tidak seperti itu. Kita punya gaya hidup.
kita punya prinsip. Yang dimaksud di dunia ini, hampir semua ahli tafsir yang saya baca tafsirnya itu menyatakan bahwa adalah hal-hal yang bersifat mubah, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cari. Nah, sehingga ya kita tidak boleh kalau ada hadis Rasulullah kita sandingkan. Memang ada hadis yang menyatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu besok mati besok hari. Harus seimbang. Namun kalau ulama-ulama yang wirai, ulama-ulama yang luar biasa hati-hatinya kepada Allah, itu dia menguatkan hadis ini dengan beberapa ayat dalam Al-Quran yang cukup banyak, yang menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingatlah, walaupun seimbang, akhirat itu lebih baik untuk kalian daripada dunia. Makanya saya lebih sering menganjurkan jangan pas-pas seimbang, tapi berat-beratlah sedikit ke akhirat. Sebab kalau seimbang, sama kuat, sama besar antara dunia akhirat himmahnya. Kalau iman kita lagi down, lagi turun, karena iman kita secara umum itu kan yazid wa yanqus, kadang tambah kadang kurang. Kalau posisinya seimbang, pas turun akhirnya kurang kan? Tapi kalau kita lebihkan sedikit sesuai ayat-ayat dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik, maka kasih tinggi sedikit akhirat. Ya, lebih tinggikan tujuan akhirat daripada dunia. Begitu daun iman kita, insya Allah jadinya seimbang.